Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Icu Terkesi SPD SD, selaku Kepala Sekolah SDN Pangla Utara. Yang terhormat kepada staf Dewan Guru SDN Pangla Utara serta para tamu undangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara diseminasi budaya positif modul 1.4 program CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Sindari Orofalani selaku penata acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan Ibu Icu Terkesi SPD kepada Kepala Sekolah SDN Pangla Utara. Dan yang kelima, pemaparan materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bapak Kakak Koswara SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Nanda, kami persilahkan para hadirin dimohon berdiri.
Hadirin mohon duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Ibu Umi Halimah SPDI kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyana wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala tabarak ta'amkul sahabati rasulillahi asma'in. Amin 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 ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahli wal afas wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'i khairati wa ba'da mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pada saat ini guru CGP sebagai momentum untuk melaksanakan refleksi diri agar terus meningkatkan kualitas pembelajaran semata-mata demi mendidik putra-putri menjadi pelajar Pancasila yang unggul, maju, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing. Ya Allah, berikanlah kepada guru-guru kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Halimah SPDI yang telah membacakan doa. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Icut Nurkesi SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN Pangkal Utara. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan nanti ada mungkin masalah dari kursi DP yang di SD kita untuk mensosialisasikannya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya guru TGP kita dapat bertambah ilmu, bermanfaat, terutama bagi diri sendiri, bagi anak siswa, dan bagi lingkungan pendidikan yang ada di sekolah kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun waktu makin siang ya, kelihatannya kita makin jaga lah, karena sudah dikasih sedikit makan walaupun makannya ada yang belum selesai. Dan mudah-mudahan kebaikan ibu, terutama pendidik guru SDN Pangkal Utara, kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mungkin kita sebagai warga Pangkal Utara yaitu
sosialisasi dari seluruh GP ya, yang sekarang modulnya udah sampai 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Nanti mungkin ada paparan-paparannya dari CGP itu ya, mungkin sedikit banyak kita dapat menyerap ilmu yang baru, atau mungkin kita kalau yang memang kita belum mengerti mungkin bisa nanya nanti ya, atau mungkin di lain kesempatan di belakang forum ini. Alhamdulillah guru CGP angkat 9 yaitu Kakak Koswara SPD dalam hal ini dia diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Semoga dalam tugasnya dalam keadaan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sebagai warga Papua Utara harus merasa bangga ya, karena di antara sesama teman kita sudah ada yang muncul. Mungkin masih banyak kesempatan kepada guru-guru yang masih muda, terutama yang masih menjalankan usia sedang tua juga ya. Jangan takut untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu, karena sekarang dengan adanya teknologi semakin canggih, IT, sosmed, kita dapat belajar dimanapun, apalagi dengan adanya kurikulum merdeka. Jadi belajar itu tidak usah di sekolah saja, dimanapun. Kalau memang itu suatu merupakan pembelajaran, kita dapat menyerap ilmu yang baik. Mudah-mudahan acara ini dapat ridho dari Allah dan lancar. Rupanya dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cucu yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bapak Koswara SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa wadin. Qala rabbi sholli wa yassir wa amri wal amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga berlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita yang tercinta ini di SD Pengolah Utara. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan diseminasi hasil selama 2 bulan yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Ibu Guru, rekan sejawat saya sebagai rekan guru di SMP Pengolah Utara, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa materi yang cukup bagus juga untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru semua terkait apa yang sudah saya dapatkan 2 bulan kebelakang selama pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Sebelumnya saya mohon maaf, berdiri di sini bukan maksud menggurui ya, hanya istilahnya menurut bahasa Sunda mah ngajai kamari gitu ya. Jadi abdi mah saya sadarkan ngajai kamari, abdi mah mau nyampaikan naon anu tos di ku abdi kenging selama 2 bulan kamari di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Jadi saya lagi mohon maaf, bukan maksudnya untuk menggurui. Mungkin Bapak Ibu mungkin yang lebih senior ataupun yang memang ada guru yang memang punya kemampuan lebih dari saya mohon maaf.
Mungkin kita hanya sharing saja materi-materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin sudah duluan rapat ya, mungkin Bu Putri sudah tahu di kuliahannya, kita bisa sharing kurang lebihnya seperti apa ya Pak ya. Jadi ke Bu Ita juga saya mohon maaf bukan bermaksud menggurui gitu ya Bu Ita, saya hanya menyampaikan apa yang diinstruksikan oleh Ibu Fasilitator, Ibu Gina Anggiana Agustina SPD ini dari Bekasi, kemudian oleh Ibu Andri Desan juga menginstruksikan kepada seluruh CGP di Kabupaten Karawang untuk mendeseminasikan terutama modul terakhir ini, modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, jadi deseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kalau ini next. Ya. Tinggal panah ke kanan aja. Oke. Nah, sebelum kita mulai budaya positif ini, ada ice breaking dulu tentang budaya positif ya. Ini Bapak Ibu lihat gambar apa ini di depan? Suasana di pagi hari di suatu Nah, desa. ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk mengajarkan kepada anaknya untuk benar berpikir kritis terhadap apa yang dilihat, terhadap apa yang didengar, terhadap apa yang disimak ya. Jadi ini kita ice breaking dulu, kita akan merangkai sebuah cerita ya. Kita akan merangkai sebuah cerita dimulai dari saya dulu ya. Jadi nanti diteruskan oleh Bapak Ibu guru ya, satu persatu ya. Jadi berdasarkan kata terakhir kalimat yang disampaikan oleh yang sebelumnya ya. Kata berantai. Ya, kata berantai tapi dalam satu kalimat ya menjadi sebuah cerita ya. Nanti dari saya ke Bu Isu dulu, terus ke Bu Osin dan seterusnya sampai menjadi sebuah cerita yang lengkap ya. Ya, jadi ini pada pagi hari yang cerah, matahari bersinar begitu hangat. Ya, boleh? Begitu dulu. Iya, iya, Harinya hangat ya. hangat. Dengan udara yang hangat dapat melaksanakan kegiatan di pagi hari itu. Itu berarti Osin. Indah. Benar nggak cerah berarti? Cerah. Cerah. Bebas mau kemana aja arahnya, nanti kita arahkan kemana gitu. Gimana Bu? Secerah seperti pemandangan hari ini. Ini berarti Bu. Ngawur. Ini. Iya. Ini kan yang dinamakan ciptaan Allah. Allah berarti Bu. Allah. Allah memang kuasa menciptakan. Ayo Allah. Kuasa menciptakan segalanya. Di situ pun Tilu kali akhiran. Ayo Allah kata Allahnya. Allah telah menciptakan suasana yang indah pada pagi hari ini. Ini lagi Putri. Ini dewae. Ini apa Bu? Ini kah bunyi pertontonan saat pagi hari. Pagi hari. Hari berarti Pak. Hari yang cerah merupakan hari yang segar dan mentari mulai bersinar. Sinarilah hatimu secerah sinar matahari di pagi hari yang terbit untuk menerangi bumi. Bumi berarti bumi. Bumi yang indah dan elok
sehingga kita merasakan kesejukannya. Nah, Kesejukan berarti. Kesejukannya. kesejukan di pagi hari membuat hati menjadi tenang dan menjalani hidup lebih bahagia. Bahagia. Bahagia selalu ketika bangun di pagi hari melihat mentari pagi. Ya. Pagi. Mentari pagi bisa menghirup udara yang sangat segar. Segar. Sebenarnya di pagi hari di saat berolahraga. Ya. Oke, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa sudah merangkaikan sebuah cerita ya. Nah, ini adalah untuk melatih anak didik kita supaya lebih lagi bernalar kritis ya. Jadi anak didik itu bisa lebih spontan lagi mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi tidak usah. Jadi mengajarkan anak didik supaya tidak malu-malu, mengajarkan anak didik supaya lebih kreatif lagi, supaya lebih kritis lagi terhadap apa yang sudah didapat kata terakhir dari teman-temannya misalnya di kelas. Jadi kita bisa banyak extracting yang bisa ditetapkan di kelas, misalnya seperti tadi merangkai cerita ya, jadi mereka mungkin bisa kemana saja ceritanya saling menyambung. Sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Iya, jadi kan gimana dalam kemampuannya gitu ya. Oke, terima kasih sudah merangkai cerita. Next. Nah, kunci konsep untuk modul budaya positif yang saya akan bahas pada siang hari ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, yang dulu paradigma belajarnya, misalnya dulu Bu Linda ngajarnya CBSA, ya, misalnya suruh budak kita tantang, misalnya ya Bu Linda. Nah sekarang itu CBSA sudah tidak berlaku lagi, ya, jadi sekarang itu sudah perubahan paradigma belajar. Kemudian bagaimana sih disiplin positif itu bisa diterapkan di sekolah? Apa saja sih disiplin positif, macam-macamnya, bagaimana langkahnya? Kemudian kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Ya, kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya, dasar-dasar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ya, jadi kita harus punya motivasi diri, motivasi hidup sebagai manusia, kemudian perilakunya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol restitusi, yaitu untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di kelas. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas seperti apa, keyakinan kelas yang Bapak Ibu bisa buat bersama anak-anaknya. Kemudian ada segitiga restitusi, jadi segala macam permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas itu bisa diselesaikan dengan cara menyelesaikan segitiga restitusi. Ya, jadi ada contohnya. Oke, masuk. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Seiring dengan berubahnya kurikulum, mulai dari pertama kurikulum 84 ya Bu ya. Kurikulum ya KBK, kemudian kurikulum ATSP, ya, kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum Merdeka. Jadi dinamis ya, bukan ganti menteri ganti kurikulum, karena memang kurikulum itu harus dirubah sesuai dengan perkembangan zaman, ya, perkembangan yang sudah berlaku di kehidupan nyata kita. Jadi kita tidak bisa menggunakan kurikulum satu itu terus menerus, tapi kita harus bisa mengembangkan yang namanya kurikulum untuk belajar. Saat ini kita sudah memasuki pembelajaran paradigma baru, ya. Jadi kita mau tidak mau sebagai seorang guru harus membuka hati, ya, terus membuka hati, membuka pikiran, membuka diri untuk bisa menerima perubahan-perubahan yang ada, ya. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa merubah paradigma kita belajar, cara mengajar, cara menyampaikan apa tujuan kita, ya, di dalam kurikulum. Berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena dulu ada kan penataran keempat, ya,
dulu pada saya SMP itu ada ya antara P4, tapi sekarang itu di SMP nggak ada kan? Itu dia ya. Ya dulu mah ada pas MOS itu bukan hanya MOS kan, dulu mah ada pengantaran P4 dulu kan, harus hafal butir-butir Pancasila, harus hafal. Ya, kalau sekarang itu tidak ada, makanya di kurikulum Merdeka ini lebih dikuatkan lagi yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kebutuhan dan tahap perkembangannya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi kalau dulu kan hanya untuk beriman dan bertakwa saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada berakhlak mulia. Tapi sekarang ditambah dengan berakhlak mulia. Jadi setelah beriman bertakwa, anak itu diusahakan mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Ya, jadi karena kita sudah zaman globalisasi, kita tidak menutup diri budaya-budaya luar masuk, cuma kita harus bisa menyaringnya, mana yang baik, mana yang bisa diterapkan di pembelajaran. Kemudian di dalam PPP juga anak itu harus harus mempunyai rasa untuk mau bergotong royong, ya, karena dalam Pancasila itu bergotong royong sangat penting. Kemudian kreatif, ya, jadi ketika ada tugas dari guru harus kreatif. Misalnya tidak ada alat yang ditugaskan oleh guru, bisa mencari alternatif lainnya. Kemudian bernalar kritis, jadi diusahakan siswa-siswi kita ini sekarang harus punya bernalar kritis seperti tadi ice breaking. Jadi siswa itu mempunyai nalar yang kritis, berpikiran realistis, langsung kritis, bisa menyampaikan pendapatnya. Kemudian juga dalam pembelajaran Pancasila itu anak diusahakan untuk mandiri, ya. Jadi sekarang itu harus mandiri dari diri sendiri, ya, bagaimana caranya untuk bangun sendiri, bagaimana caranya untuk bisa mau mandi sendiri, istilahnya tanpa disuruh-suruh, terus bagaimana berangkat sekolah supaya tidak terlambat, itu dari kebiasaan mandiri yang diterapkan oleh siswa. Jadi kita harus bisa menstimulasi siswa kita untuk melaksanakan dari profil pelajar Pancasila ini, ya. Karena dalam buku Merdeka itu ditetapkan harus profil pelajar Pancasila. Ya. Next. Disiplin positif yang kedua, ya, di dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Jadi kita itu kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan itu untuk disiplin itu ternyata kurang tepat. Ya. Misalnya anak tidak menggunakan sepatu hitam atau tidak menggunakan kaos kaki, ya. Mereka itu kita menyuruhnya disiplin itu merasa tidak nyaman, ya. Jadi murid itu perlu kenyamanan. Kalau selama ini saya suruh anak misal memasukkan baju ke celananya, kemudian menggunakan sepatu hitam atau menggunakan itu, ya, mereka itu kenapa mereka tidak disiplin itu karena merasa tidak nyaman, ya. Dan kita suruh itu tuh merasa tidak nyaman, makanya kita harus bisa sebagai pendidik menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Jadi dalam disiplin itu bukan hanya oleh ekstrinsiknya, misalnya takut oleh Bu Meli, ya, takut saya kalau ada Bu Meli harus pakai sepatu hitam misalnya, saya takut Bu Mima suka marah-marah kalau bajunya nggak dimasukin, itu kan faktor dari ekstrinsik. Dan ketika tidak bertemu dengan Bu Meli, tidak bertemu dengan Bu Umi, mereka bisa saja tidak melakukan kedisiplinan yang kita harapkan, gitu, ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, jadi kita itu dalam disiplin positif itu harus menumbuhkan penerapan disiplin supaya anak itu sadar untuk berdisiplin, bukan harus kita takut-takuti, bukan kita harus suruh-suruh, malahan kita berikan hukuman. Itu sekarang tidak diharapkan lagi. Kita harus berusaha untuk membuat anak-anak itu sadar untuk menerapkan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, seperti sogokan, misalnya murid OSIS, yuk pakai topi kalau upacara, nanti yang pakai topi dapat permen dari ibu, itu adalah sogokan. Ya. Jadi ketika nanti Bu OSIS tidak ngasih permen, bisa jadi anak-anak itu kembali lagi tidak akan disiplin, itu karena dari faktor ekstrinsik, ya, tidak dari faktor dirinya sendiri dalam menerapkan kedisiplinan positif. Misalnya, Bu OSIS tidak ngasih permen lagi, ngapain pakai topi dan upacara, gitu kan? Harus kita ubah paradigma kita untuk menumbuhkan disiplin positif anak-anak supaya muncul dari dalam hati, dari intrinsiknya, dari dalam diri anak masing-masing, bukan karena sogokan, ancaman ataupun hukuman. Jadi bukan disiplin karena takut hukuman, tapi disiplin karena memang kesadaran anak-anak itu sendiri, gitu ya. Jadi kita harus bisa menerapkan apa yang menjadi kebutuhan dasar. Nah, lanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia tadi, ya, kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Ya. Sebagai manusia biasa, ya, kita sebagai guru juga itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Ya, kita bagaimana untuk bertahan hidup, bagaimana caranya. Kemudian kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, misalnya untuk murid kasih sayang dari gurunya, dari teman-temannya, rasa diterima. Dan bagaimana cara mempunyai mendapatkan kebutuhan, kebebasan. Kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menuangkan pikirannya, kebebasan apa yang mereka mau. Ya, kita harus bisa memfasilitasi anak-anak didik kita dalam bertumbuh ini. Kemudian murid itu harus mempunyai penguasaan dalam berbagai hal. Misalnya si A punya menguasai bernyanyi, misalnya, ya. Dan si A, saya menguasai menggambar. Ya, si A menguasai sepak bola, misalnya. Si A, si B, si C punya penguasaan masing-masing. Kita bisa bersamai dan kita bisa memfasilitasi apa itu penguasaan itu. Dan kemudian siswa juga harus mempunyai kesenangan. Ya. Jadi di sekolah itu kita tidak usah menuntut anak untuk selalu bisa, tapi mereka tidak senang. Jadi kita ciptakan dulu kesenangan mereka belajar. Jadi kita buat mereka senang dulu. Ya, apa kita tadi stripping dulu, apakah permainan, apa tebak-tebakan, apa. Jadi kita bawa senang dulu anak-anak. Jadi kalau dia sudah senang, misalnya belajarnya pun akan lebih nyaman lagi. Jadi kita harus bisa menerapkan kesenangan untuk anak-anaknya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan dasar siswa kita. Oke, next dong. Satu jam lagi. Motivasi perilaku manusia, ya. Ini kita harus mempunyai motivasi sebagai manusia yang berperilaku, ya. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri manusia, diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan. Ya, yang pertama misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, jadi itu merasa ketidaknyamanan. Terus ini bersifat eksternal, tadi sudah diutarakan. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, jadi motivasi ini bersifat dari luar. Ya, jadi karena dia terpaksa takut dihukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, seperti tadi misalnya menghindari, ayo olahraga datang pagi semua, yang datang olahraga dikasih bolu, misalnya, itu adalah penghargaan. Biasanya murid melakukan disiplin diri untuk mendapat imbalan, pujian, hadiah, dan penghargaan. Motivasi ini bersifat eksternal. Ya, jadi ketika guru tidak memberikan imbalan, tidak memberikan pujian, itu bisa jadi murid itu tidak akan langgeng lagi untuk berdisiplin. Ya. Jadi kita harus bisa menumbuhkan kedisiplinan dari siswanya.
Kemudian yang ketiga adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi mereka harus bisa menghargai diri sendiri. Kita tumbuhkan siswa itu punya rasa kepercayaan diri yang kuat. Biasanya murid berperilaku karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, motivasi ini bersifat internal. Jadi kalau di hatinya atau pikirannya sudah tertanam ingin disiplin, berarti itu akan lebih tangan lagi diterapkan dalam kesehariannya. Next, nah konsep disiplinnya ada banyak ya, ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi ketika misalnya ada identitas gagal berupa hukuman, ya, itu akan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika Bapak Ibu guru menghukum siswa itu akan menyebabkan menyakitkan harus terjadi. Ya. Jadi siswa yang itu sakit ya hatinya Bu Putri ya, sakit kalau saya dihukum itu ya. Jadi kalau dihukum itu tidak akan hilang sakitnya, akan berbekas terus. Jadi kalau misalnya Bu Rita mah sering dihukum, saya benci sama Bu Rita mas, nanti itu akan akan membekas di hatinya, dia akan menyakitkan terus ya. Nah, ya ada rasa dendam. Kemudian ada restitusi pilihan, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Murid atau anak akan tersakiti gitu ya. Nah, kalau kita punya konsekuensi, misalnya ada datang terlambat, kayak si Oscar kemarin contohnya ya, datang terlambat. Kalau saya langsung hukum Oscar, misalnya lari 3 keliling, ya, itu si Oscar itu akan merasa menjadi korban, ya, menjadi korban udah dia. Kan kita nggak tahu terlambatnya gara-gara apa gitu ya. Kita harus terus suruh lari atau suruh nimba air atau silahkan bersihin WC dulu kan pas SMP gitu ya, berita ya. Kamu terlambat, nggak ikut pacar atau bersihin WC gitu ya. Itu dulu hukuman itu akan menjadi korban. Kalau kita punya konsekuensi, korban bisa diabaikan, tidak menjadi korban lagi. Dan kemudian kalau ketika di restitusi itu akan mendapatkan penguatan apa yang dia salah, apa yang dia keliru bisa diperbaiki di kemudian hari. Itu baru 9 slide, semuanya dari 50 slide. Kan 2 bulan. Nah ini ada konsep lagi ya, bisa dibaca. Misalnya untuk kata negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kan hukum lagi lebih berat lagi. Itu akan lagi semakin mengancam anak yang mendoakan lagi. Nah kalau kita berkata-kata netral, misalnya lakukan apa yang saya katakan ya, yang baiknya seperti ini. Kemudian adakah hal lain yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah ini ditanya, lakukan apa lagi yang memang tidak salah. Kita harus bisa, jangan mempunyai mode paksaan ya. Kita harus bisa menstimulus responnya. Nah kemudian yang paling baik adalah teori kontrolnya seperti apa, bagaimana mengontrol anak itu, misalnya yang sering berantem, yang sering mencuri, yang sering terlambat, atau yang sering tidak bawa alat tulis, yang sering pinjam atau segala macamnya, itu bisa kita mempunyai teori kontrol. Itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal tadi ya. Nah, anak itu akan merasa identitasnya atau dirinya itu gagal ketika kita memberikan hukuman dan penghargaan tadi. Jadi 2 hal ini, hukuman dan penghargaan ini akan menggagalkan jati diri mereka. Ya. Jadi kalau kita kasih hukuman, kita kasih penghargaan itu akan memberikan istilahnya kegagalan buat diri siswa itu sendiri. Nah kalau untuk yang jadi sukses adalah kita kedepankan konsekuensi. Nah kalau kamu bertindak seperti ini, apa konsekuensinya? Kalau kamu terlambat, apa konsekuensinya? Kalau kamu tidak membawa pensil warna, apa konsekuensinya? Nah, nanti ini akan lebih ada ada solusi. Nah, kemudian ada restitusi. Ya. Restitusi itu bisa ditegakkan. Monggo. Ya.
restitusi bisa ditegakkan dan bagaimana caranya nanti ada cara-caranya. Jadi kita di sekolah diusahakan mengkonsep disiplin ini harus dengan baik, jangan buat identitas anak itu menjadi gagal. Kita harus buat identitas anak itu menjadi sukses atau jati dirinya tetap ada dan tetap meningkat gitu ya. Jadi kita harus bisa lebih mengedepankan mensukseskan jati diri atau identitas siswa itu sendiri. Oke, next. Nah ini konsep disiplin penghargaan tadi yang ini gagal ya. Menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut ahli ketika kita memberikan hukuman ataupun penghargaan itu menghancurkan potensi yang ada dalam diri anak masing-masing yang sesungguhnya. Secara ideal tindakan restitusi adalah penghargaan sesungguhnya. Beberapa pernyataan dari hasil pengamatan Pak Alfikon selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif ya. Tadi sudah diutarakan itu penghargaan tidak efektif. Jadi sekarang diberi penghargaan, besoknya bisa jadi kalau tidak ada penghargaan tidak akan disiplin kembali anak itu. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan ya. Bisa merusak hubungan antar teman. Ya, misalnya dia jadi besar kepala, woi saya mau dapat bunga nih dari wanita, misalnya saya disiplin ya. Jadi yang teman-teman sombong kamu baru dapat bunga aja udah begitu. Jadi ketika penghargaan berikan pada seorang siswa itu akan merusak hubungan dengan siswa yang lain di kelasnya gitu ya. Kemudian penghargaan juga menghukum dia. Jadi dia otomatis terhukum karena tidak dalam intrinsiknya. Jadi menghukum harus ada penghargaan terus ketika tidak penghargaan tidak akan disiplin. Oke. Next baru separuh. Posisi kontrol restitusi, jangan salah ya bosnya. Posisi kontrol restitusi ya. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya. Dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, yaitu menurut Nelson Dosen 1906 dan 2004. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus apa yang sudah menjadi kesalahan siswa, namun untuk belajar dari apa yang menjadi kesalahan siswa itu untuk diperbaiki. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi itu bisa menguatkan dan fokus pada solusi ya. Jadi kita bukan menghukum siswa yang salah atau siswa yang kurang, kita hanya memberikan fokus pada solusi yang baik atau solusi yang paling tepat untuk anak itu seperti apa dengan konsep-konsep restitusi ya. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol ya, ada 5 seperti lagu itu ya, saya apa? Balon dulu ya, ada 5. Bisa apa lu? Lagu balon dulu? Bisa. Mana? Coba nyanyi. Yuk. Bener ya? Ya kan ini ada 5 kan? Kayak balon kan? Balonku ada 5. Terus apa lu bilang sawananya kuning kelabu merah muda dan biru.
Ya, ada 5 ya. Oke, ada 5 ya. Kita harus memposisikan diri, mengontrol emosi kita terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kelas masing-masing, ada dalam murid kita. Ya, yang pertama adalah membuat rasa bersalah. Ya, jadi kita itu sebagai guru, misalnya yang pertama membuat rasa bersalah. Kemudian kita harus bisa memposisikan misalnya sebagai teman untuk siswa. Kemudian yang ketiga adalah posisi penghukum untuk siswa, ya. Dan yang keempat adalah posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer pembelajaran, ya. Jadi kita harus tahu di mana kita sebagai guru memposisikan diri dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas kita masing-masing, di siswa kita masing-masing. Apakah ibu membuat rasa bersalah sebagai anak, apakah sebagai teman untuk anak-anak, apakah posisi penghukum, apakah posisi manajer, ataukah posisi pemantau. Bu Linda pernah di posisi mana, Bu Linda? Teman pernah. Penghukum pernah. Penghukum pernah. Manajer pernah. Pemantau ya semua pasti pernah. Pernah kan? Jadi semua pasti pernah ada penghukum. Nah, kita nanti akan tahu posisi mana yang memang paling bagus menerapkan karakter profil belajar Pancasila, ya. Dan dari kelima posisi kontrol ini, ya. Next. Oke, nanti ada sedikit lagi karena baru sepotong, ya. Speakingnya kali ini Nyanyi. ini apa ini? Papan tulis. Siapa ini? Kertas. Apa ini? Sinar. Hah? Gambar apa ini? Hah? Kosong. Iya, sekarang speakingnya kita pakai kertas kosong, ya. Ada kertas kosong di sini. Kertas kosong ya. Nanti ini masih berhubungan dengan pemikiran kita, ya. Dalam intuisi kita, ya, dalam pikiran kita, ya. Kita akan mengetahui apakah kita percaya diri, apakah tidak percaya diri, apakah perlu bantuan orang lain, apakah sering aja sama orang lain, ya. Jadi Bapak Ibu akan tahu Tidak percaya diri. kita itu bagaimana sih orangnya terhadap instruksi yang diberikan, terhadap perintah yang diberikan. Kata-kata sendiri. Ya. Gua nggak pakai pulpen, pegang aja dulu. Ya, nanti saya instruksikan. Tas kosong kan? Masih suci kan? Kayak Putri, lu masih suci kan? Oh. Curiga. Oke, sudah dipegang kertasnya ya lu? Pak Umas sudah pegang kertasnya? Oke, silakan lipatkan kertasnya. Bebas. Bebas, Pak. Silakan lipatkan kertasnya sesuai keyakinan diri masing-masing. Siap. Sesuai keyakinan diri masing-masing. Silakan lipatkan kertasnya. Sudah? Lipatkan kembali satu kali lagi. Biar ada sendiri sih. Kan gimana masing-masing? Jadi kita tuh bertahan pribadi. Oke? Sudah? Sudah? Dilipat. Berarti 2 kali dilipatnya ya. 1 kali, 2 kali. Sudah sih? Oke, pegang lagi, pegang sama kedua tangannya. Silakan disobek ujungnya. Ya. Bebas. Silakan disobek ujungnya. Ya bebas. Silakan disobek ujungnya. Sudah?
Udah disobek ujungnya. Udah. Udah disobek ujungnya. Udah disobek ujungnya. Sekarang buka lipatannya, sobek lagi ujungnya. Buka sekali. Buka sekali, sobek lagi ujungnya. Coba. Oke, sekarang dibuka lagi kertasnya semua. Ada yang sama? Ya? Tidak ada yang sama kan? Ada yang sama? Bu Dia? Bu Dia ada berapa lubangnya? 1, 2, 3, 4, 5. Putri? Enggak ada yang salah di sini. Rumah? Tengah? Eta orang tengah lagi nih. Ini masih perawan ya? Sama lawannya. Bumi? Ya, tasnya ada ujungnya sama kayak Bu Linda. Tadi kepala. Coba kita. Ya. Parah lucu. Apa ya? Coba pelajaran apa yang bisa diambil di SPT kali ini? Ini berdasarkan pemikiran kita. Coba, Iya. ya bisa kan? Ayo. Jadi gini ya, nama saya Ibu Siti Nurhaliza, guru PAI di SDN Pamah Utara. Ya. Kalau menurut saya kertas putih ini lihat putih kan? Putih kosong. Kosong. Ini diibaratkan anak murid kita. Mau kita perlakukan apa saja, pasti hasilnya ada di sini nyata kan. Nah gitu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Oh kita beri apa mereka sehingga menjadi apa mereka nantinya. Begitu ya. Terima kasih. Ya, oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Ada pendapat yang lain? Mungkin Bu Nita? Dari hasil kita tadi sobek kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kan tadinya kan disuruh disobek ya. Jadi kan tadi suruh disobek pinggirnya, kemudian Ujungnya. ujungnya ya. Ujungnya ya disobek, kemudian disobek ya. Itu kan asal nyobek aja ya. Jadi setiap anak itu pemikirannya berbeda-beda. Gitu. Jadi Jangan kebanyakan tuh. pemikirannya tuh berbeda-beda. Jadi setiap yang kita sampaikan itu akan berbeda-beda juga. Seperti itu. Oke. Mantap Bu Nita. Ada lagi? Ya nggak apa-apa Bu, biar bebas tuh. Bu kita biasa Kita mau menyampaikan, ayo pendapatnya tentang tadi SPT kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya tentang kertas yang disobek itu, ternyata melihat hasilnya tidak semua teman sama kan. Nah, itulah gambaran dari gambaran dari anak-anak murid kita. Segitu banyaknya murid kita, jangan kita berharap mereka hanya punya satu pendapat, tapi banyak pemikiran-pemikiran yang menurut pendapat dan daya tangkap mereka yang berbeda. Itulah yang harus diketahui oleh guru. Jangan menyamaratakan persepsi anak tentang apa yang kita sampaikan. Disitulah letaknya kita harus tahu. Kalau ternyata ada yang salah, mungkin guru tidak langsung menyalahkan, tapi membimbing untuk supaya anak-anak menuju yang benar yang benar. Oke, gitu ya. Jadi filosofinya seperti tadi ya. Kertas itu diibaratkan sebagai murid kita. Mau kita arahkan kemana? Bagaimana
penerimaan mereka terhadap apa yang kita instruksikan tidak bisa disalahkan, tapi kita hanya bisa mengarahkan. Ketika hasilnya memang belum sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus bisa memotivasi mereka untuk mempunyai alasan. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa mau kesini? Ya, jadi kita harus bisa memberikan stimulasi atau motivasi belajar yang baik pada siswanya. Itu, ya, sudah mau lagi kan? Lagi permainan itu. Ya, jadi contoh ice breaking banyak yang nanti bisa dicari saja di juga. Ya. Apa Pak Dedi mau memberikan Next. Next, itu next. harus berani. Nggak urus lah. Oh, Next, gitu. Pak. Next. Ya, oke, tadi sudah disampaikan apa saja sih posisi kontrol itu ada 5 ya, seperti tadi yang dinyanyikan oleh Pak Umar, kalau itu ya, jangan ditukar sama pelangi-pelangi itu nyanyinya. Oh, siapa? Ya. Kita tuker. Contohnya kasus murid datang terlambat ke sekolah, ya. Sebagai penghukum, biasanya nadanya suaranya tinggi, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Apa dia? Terlambat lagi, gitu ya, galak itu sih. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu nanti akan membuat anak itu merasa terhukum, ya. Kemarin videonya tadi. Dan contoh, ya. Yang kedua, Kamu lagi. membuat rasa bersalah, ya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi anak itu merasa bersalah banget, ya, sudah melakukan terlambat sekolah. Kalau seperti teman, ada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Ya, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji tidak akan terlambat lagi. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi bapak bantu. Silakan masuk bersama itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, mengandalkan catatan, data, stiker, daftar cek, nada suara datar dan formal. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Nah, jadi kita sebagai pemantau, kita pantau anak didik kita. Kemudian yang terakhir sebagai manajer pembelajaran atau pemimpin pembelajaran dengan ada suara tulus dan tidak kaku. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, jadi kita jangan langsung solusinya harus seperti ini, ya. Misalnya, Aca, kamu harus seperti ini ya, jangan begini. Nah, itu bukan solusi. Jadi kita harus membuat solusi bersama-sama untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita sampaikan kepada murid kita, misalnya, Mai, kamu bercanda aja di kelas, ya. Kamu maunya gimana nih? Ya. Gimana supaya tidak bercanda? Nah, kita harus punya solusi untuk bersama-sama. Nulis di emang kalau dia duduk di belakang, Iya. mengganggu orang. Iya, harus ada solusi. Ada solusi. Bisa solusi. Oke, next dong. Macet. Jadi macet rumah. Jadi macet sama jadi belajar ini. Keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kita sebagai wali kelas, ya, terutama harus mempunyai keyakinan kelas dari yang datangnya dari siswa, ya. Jadi kita ajak kumpul siswa kita pada saat pembelajaran, kita tanya, kalian yakin tentang apa sih di kelas ini, ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor?
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ya. Bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Jadi peraturan kelas itu, keyakinan kelas itu bukan sekolah yang buat, tapi masing-masing kelas. Ya. Mau peraturan seperti apa anak-anaknya? Ya. Mau peraturan seperti apa anak-anaknya? Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita mulai depannya harus mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Ya, keyakinan kelas anak kelas 1, keyakinan kelas 2 sampai 6 itu tidak mungkin banyak yang sama, pasti ada perbedaan. Misalnya, ya tata tertib itu munculnya dari siswa dulu. Mau tata tertib seperti apa nih yang kita harus tepati di kelas ini, gitu ya. Kalau kita langsung inilah tata tertib nih, anak-anak nih, ini. Nah, takutnya ada yang kurang setuju atau kurang tambah kata-katanya. Iya, itu aku buat jadi sesuai kesepakatan. Iya, ini harus ada kesepakatan dulu ya. Jadi ini harus melalui kesepakatan kelas dulu. Terus kalau ada hukuman, tapi itu udah sesuai kesepakatan kelas. Jadi itu tuh anak yang mengajukan. Jadi Gak apa-apa, konsekuensi itu. Iya. Jadi konsekuensi ketika sudah sepakat itu bisa dijalankan. Kalau belum sepakat jangan dijalankan. Ini harus sesuai kesepakatan kelas. Next. Alhamdulillah. Ini berdiskusi tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya. Jadi kita harus berdiskusi dengan anak. Apa saja sih keyakinan kelas yang harus kita bentuk, gitu ya. Kita harus diskusi dengan anak-anak, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ini apa keinginan anak-anak ya, dituliskan di sticky note, kita tempelkan di karton, kemudian kita rangkum dari beberapa pendapat anak tadi, kita rangkum, ditulis di karton, jadi keyakinan kelas 5A misalnya ya. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang bisa dibahas di kelasnya. Kita buat di Canva ya. Kita buat di Canva, kemudian kita tempelkan di dinding untuk keyakinan kelas. Setelah dibuat, kita print untuk dibaca keyakinan kelas yang sudah dirumuskan bersama anak-anak kelasnya ya. Jadi kita buat di Canva, kita semua bisa belajar di Canva, buat poster, buat daftar pelajaran, bisa buat daftar tiket ya. Kita buat di Canva. Setelah itu kita cetak, kita tempelkan di kelas masing-masing ya. Next go. Nah ini contoh keyakinan kelas 5 ada 9. Yang pertama adalah hadir tepat waktu ya. Hadir tepat waktu, kemudian berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Kemudian yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang keempat belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian yang ketujuh jujur dan mandiri. Yang kedelapan saling menghormati, menyayangi dan kerjasama. Kemudian bersikap baik, ramah dan santun. Ini adalah keyakinan kelas yang anak-anak mau terapkan di kelas. Iya, nah, dari keyakinan bisa naik ke tata tertib. Jadi kita nanti dari masing-masing kelas bisa dirangkum kembali. Iya, jadi ini adalah kemauan anak-anak. Jadi apa yang mau anak-anak seperti ini, kita sudah bermusyawarah, harus bisa berkomitmen. Jadi nanti bisa menjadi peraturan sekolah dari masing-masing kelas. Oke, next go. Nah ini ada segitiga restitusi yang tadi dibicarakan dari awal ya. Kalau segitiga itu ada 3 sisi ya. Jadi untuk memecahkan suatu masalah itu ada 3 tahapan, ada 3 sisi ya. Yang pertama adalah
menstabilkan identitas atau stabilis di identity, itu ya bisa ngomongnya ya. Stabilis di identity, gitu ya. Benar? Ya. Bahasa Inggris ya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ini bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi karena dia merasa bersalah, melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan dulu jati dirinya. Kita harus stabilkan dulu identitasnya, jangan langsung dimarahin, ya. Karena dia sudah terlambat, ya. Ketika misalnya marah-marahin anaknya, terutama busana agama, mana yang busana agama, nyawa aku, ya. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya. Kita harus bisa menstimulasi anak itu untuk menjadi stabil dulu emosinya, ya, karena dia sudah merasa bersalah, anak itu bisa stabil emosinya. Kemudian sisi kedua, validasi tindakan yang salahnya atau validate the misbehavior, gitu ya, behavior, ya. Behavior, yes. Validate the misbehavior, gitu ya. Nah, jadi kita harus memvalidasi tindakan salah dari seorang anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita stabilkan dulu, validasi dulu apa yang salahnya dari anak itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita harus memvalidasi, oh iya, kamu itu salah dalam melaksanakan itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief, ya. Nah, seek the belief, ya. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi ya tadi yang sudah dibuat yang ke-9 tadi, ya. Kamu tahu nggak apa keyakinan kelas yang sudah disepakati kemarin? Yang 9 poin itu yang kita bahas ini, ya. Mau jadi seperti apa? Jadi kita harus mengingatkan anak tentang keyakinan yang mereka sudah sudah disepakati bersama di kelasnya. Itu ya. Baca terus semua ya. Kalau dia yang baca sisi 3 itu bukan sisi. Ya. Segitiga restitusi, ya. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa asal bisa diperbaiki, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita harus berusaha menjadi yang terbaik, itu ya, teman-teman. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Harus bersih. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Kamu berhak merasa begitu, bisa sama anak seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi anak akan menjadi mulai mempunyai identitas atau jati diri masing-masing ke arah yang lebih baik lagi. Oke, next. Yang kedua adalah sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita bisa validasinya, Bu, saya salahnya seperti ini. Dia akan mengakui sendiri, ya. Kita jangan paksa-paksa. Misalnya Bu Nanda memaksa, kamu mencuri pensilnya si itu ya, aku. Nah, jadi kita harus bisa membeli tindakan kita dengan kalimat-kalimat yang memvalidasi. Nah, kamu pasti punya alasan apa melakukan itu. Alasannya kamu apa? Ya, jadi kita harus bisa memvalidasi tindakan-tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, misalnya kamu meminjam tanpa izin atau seperti apa. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi boleh bersikap misalnya
bercanda di kelas atau terlambat datang, tapi kami harus menambahkan sikap yang baru kebalikan dari yang menjadi kesalahan itu. Oke, sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi itu akan ada menumbuhkan kembali keyakinan kelas yang sudah dia sepakati bersama. Oke, itu. Ini ada contoh. Selesai. Ada contoh beberapa. Ketika pada saat pelajaran mulai istirahat, Oscar datang terlambat masuk kelas kembali dengan banyak melepas mata. Palu dari sedih. Udah, sekarang berapa ini? Jadi orang jadi jangan diakhiri di kelas ya. Jadi ketika ada yang kesalahan, jangan diakhiri di kelas. Jadi bawa ke tempat aman, bisa ke kantor atau ke perpustakaan atau kemana yang tidak ada teman-temannya. Jadi apakah kita meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Pak, saya meyakininya. Jadi ya Pak, bagaimana kami akan memperbaiki masalah keselamatan ini? saya akan coba untuk tidak lupa menyiapkan bekal makanan. Ada nggak orang yang kira-kira bisa melakukan bekal sekolah? Ada Pak.
Jadi Osca akan siapkan bekal besok pagi ya, dan akan diingatkan oleh kakak dan mama Osca. Lagi yang mungkin perlu dilakukan Osca agar tidak lupa bahwa kita tidak pulang dulu pada saat istirahat. Baik Osca, terima kasih. Sekarang kamu sebelum kembali ke kelas belajar ya. Baik Pak. Iya kan, karena kita tahu kemarin peralatannya kayak dinas, kan bawa ya. Sekarang boleh itu biasa minggu aja sehari ya. Nanti mau di kelas dengan lagi bareng, boleh minjem tapi jangan terus ya, biasa. Jadi mau depan, ketika kamu bawa pulang sendiri, ya udah sok salaman sekarang, sekarang lagi ya, besok lanjut mengamalkan kelas. Dan beres Pak. Udah Pak. Dari mana sih? Puas ya, banyaknya. Belum. Tempekan tambah web. Oke, terima kasih atas bantuannya sudah menghadiri acara in-house mini IHT ini tentang budaya positif. Ya, semoga guru-guru semuanya bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, di kelas masing-masing. Kita selalu kompak seperti dalam foto ini ya. Masih ada Sukawiati, ada Pak Rudi, ada Bu Yeye, ada Eyang, dan Cek Haji ya. Oh wah, ayah, mana terus kali udah belajar. Kuat itu tidurnya tolak sudah nyet papan Pak. Bapak. Oke, terima kasih. Nanti saya minta testimoninya kepala sekolah dan 2 orang guru ya tentang hasil dari HT ini untuk dimasukkan ke video. Oke, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah pemaparan modul tadi yang dipaparkan oleh CGP Angkatan 9, mudah-mudahan dengan pemaparan tadi bertambah ilmu bagi yang lain dan dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi teman-temannya terutama, dan juga untuk kemajuan siswa di SDN Taula Utara. Kesannya dengan jadinya CGP, mudah-mudahan
akhlaknya bertambah baik, sehatannya dijaga terus, dan tidak merugikan kegiatan-kegiatan yang lain, dan juga dapat memotivasi teman-teman terutama di SDN Pramuka Utara dan kemungkinan di Kecamatan Kota Baru. Dan jangan lupa tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban di rumah tangganya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan guru CGP yang angkatan 9 ini, pesan dan kesannya yaitu di mana saya mendapatkan ilmu baru dari penjelasan soal bagaimana cara menyikapi peserta didik, kemudian juga saya mendapatkan hal-hal yang baru juga, lalu termotivasi juga dalam bagaimana cara untuk menyikapi siswa yang mendapatkan masalah. Kemudian dalam ice breaking tersebut juga saya sebagai rekan gurunya harus banyak berkreativitas dalam mengajar atau dalam mendidik peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemahasiswa calon CGP Bapak Kaswara. Dalam proses CGP di Kabupaten Karawang dengan materi budaya positif tentang pemaparan dan penjelasan Bapak Kaswara sangat meyakinkan dan sangat luar biasa dalam penyampaian materi ataupun pemberian penyuluhan terhadap guru-guru, sehingga saat ini guru-guru lebih memahami lebih lanjut untuk kemajuan khususnya SDN Pangawa Utara yang saat ini saya bekerja. Dan semoga Pak Kakak kedepannya menjadi guru penggerak yang sangat hebat, bisa menggerakkan teman sejawat dan memajukan proses pembelajaran di sekolah ini dengan baik. Sekian Pak Kakak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.